Dalam perspektif hukum, itu ada ilmu tentang perundang-undangan sifatnya skriptualis. Artinya apa yang ditulis, exactly. Nah, pasal 74 ayat 1 KUHP yang saya baca, itu exactly mengajarkan kepada si pelapor atau yang mengadu ada batasan waktu 6 bulan kalau dia di Indonesia. Kalau dia di luar Indonesia bisa ada toleransi 9 bulan. Itu exactly. Nah, sementara Adinda Farhat berpendapat kalau untuk Ujaran kaitannya kebencian. nggak ada batasan waktu. Mana hukumnya? Tadi saya tanyakan itu. Nggak ada. Pasal berapa ya dia? Mungkin kan putus. Mati itu kan Baik. analisa. Nah, satu itu ya. Jadi kalau nggak ada ilmunya jangan ngomong mestinya. Bung Farhat nanti Ya, sampaikan kemudian yang tentang kedua, kebijakan hukumnya. dalam perspektif tadi legal standing, ukurannya kok diterima polisi. Kita kan tahu ada nilai subjektif tadi. Jadi ini subjektif polisi menerima bertentangan dengan objektivitas yang tadi saya ini. Saya mohon Karena kepada produser di sisi untuk lain, menghubungi polisi. Ya. Untuk menghubungi polisi untuk Iya. bisa kita ajak ngobrol. Sudah Oh ya, mungkin harus dengan begitu. telepon ya. Baik. Jangan polisi ini Usahakan. diskriminatif, nggak boleh. Dia itu tribrata, satu melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat. Tapi soal Ahmad Dhani juga mau ditahan. Ya, itu karena konteks tadi subjektivitas yang diduluin ketimbang objektivitas. Gini, Kalau Bang, pakai justru pendekatan karena objektivitas, konteksnya objektivitasnya, tidak perlu ada kasus pertimbangan ini. Oke, mungkin coba silakan. begini, Bentar, mungkin silakan. ada pertimbangan itu, makanya ada alasan kepolisian punya pertimbangan subjektif, gitu, takut menghilangkan barang bukti, takut melarikan diri dan sebagainya, gitu. Ya, kalau Artinya, takut begitu mesti ditahan kata lah, Farhat. harapan kita memang ditahan. Ya, enggak, Kita ternyata. berharap Habib Bahar ini Artinya, ditahan kok. dia tidak Kalau bisa tersangka doang menerangkan. untuk kita mah Baik. terlalu kecil. Target kita Jokowi berhubungan Mania bukan dengan untuk polisi. ditangkap lagi. Usahakan untuk bisa menghubungi polisi. Bung Ya, Aziz. tadi saya katakan bahwa kalau kita berbanding-banding seperti itu, makanya kita harus menjelaskan. Tadi kalau Bung Farhat merasa dia hampir ditahan, ya harusnya dia atau pada kuasa hukumnya bisa menjelaskan bagaimana duduk persoalannya seperti itu. Dasar hukumnya apa? Saya juga kan nggak memperhatikan tadi ya, maksudnya apa Kebijakan yang hukumnya dituduhkan, kita nggak fokus ke sana lah seperti itu. Nah, satu lagi saya tambahkan tadi terkait pernyataan dari pihak Polri bahwa fokus ke undang-undang diskriminasi pasal 16 junto pasal 4. Di situ saya tegaskan dan saya tuangkan di BAP melalui Habib Bahar Smith bahwa pasal undang-undang tersebut mensyaratkan di pasal 8-nya. Mensyaratkan apa? Mensyaratkan harus mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komnas HAM terkait individu yang melakukan Ada rekomendasi Komnas HAM. sebagai fungsi pengawasan. Artinya apa? Kalau kita memang mau menegakkan hukum secara menyeluruh dong, seperti itu. Jadi artinya apa? Di situ jelas di undang-undang tersebut fungsi pengawasan dari Komnas HAM diabaikan. Itu minta kepada polisi ya. Sudah kita minta. Polisi kemudian beralasan bahwa waktu kasusnya kasus Alfian Tanjung itu tidak perlu. Saya katakan bahwa waktu kasus Alfian Tanjung kita mengemukakan di situ. Tapi hakim menegaskan itu harus di pihak kepolisian. Artinya pihak polisi harus aktif untuk tersebut. Bung Farhat. Bung Farhat. Ya. Ada pertanyaan dari Bung Egy. Pijakan hukumnya apa untuk urusan 12 yang tahun? tertulis, yang Untuk tertulis. 12 tahun masih bisa untuk ujaran kebencian. Iya, nggak ada urusan, nggak ada itu. Jadi gini, kan Pak Jokowi ini kan melakukan namanya revolusi mental. Nah, revolusi mental ini kalau hanya sekedar ini situasional, ini posisi ini, ya itu kan seolah-olah ada kiai lagi menguji mentalnya Pak Presiden kita. Nah, Presiden kita ini sudah membuktikan proses seperti Pak Ahok itu kan sudah lanjut dan sudah dihukum. Nah, sedangkan perilaku kata-kata ya ini untuk menjadikan orang tersangka ini tidak hanya sekedar Bang Doyen melaporkan, tentu polisi memanggil ahlinya. Nah, makanya walaupun mereka ini yang satu politisi, yang satu pengacara, ngomongnya bukan di sini, silakan nanti ngomong di pengadilan nanti. Nah, inilah pihak kepolisian, harusnya Habib ini ditahan aja, ditangkap. Nah, nanti silakan mereka pra-peradilan kan, buktinya mereka belum melakukan pra-peradilan sampai saat ini, sedangkan Habib ini sudah tersangka loh. Baik. Itu Nah, pasal jadi kalau mau kalau mau berdebat seperti itu udah tersangka, silakan buat laporan aja. Halo, Ya, Farhat, pasal berapa yang ente omong? yang saat ini saya ngomong kan hanya pasal 28 dan pasal Enggak, yang katanya boleh kontak kadaluarsa itu. Kalau saya kan jelas pasal 74 ayat 1 Iya. yang memuat satu peristiwa hukum nggak boleh lagi dilapor.
Dia nggak punya legal standing, nggak ada urusannya. Jadi jangan bersandar kepada polisi diterima. Ini tidak objektif gitu loh. Bukan, ini ilmu hukum. silakan Jangan aja, dipelintir-pelintir. Bang Apalagi Egy, ente main tangkap-tangkap aja. Kalau ente bilang begitu, saya juga bisa. Oke, Nggak Pak usah Bung Farhan, silakan. nggak usah takut ditangkap. Lawan aja. Kita Iya kan? ribut gitu loh. Posisinya Kalau mau beliau bicara ini kan yang adalah benar pendukung secara Pak Prabowo, hukum. makanya ngomongnya seperti itu. Gini, faktanya hari ini Oke. yang jelas Bahar Smith sudah jadi tersangka dan harapan kita Habib Bahar Smith ini kita akan mewujudkan doanya harapannya ya dia busuk dalam penjara. Itu. Enggak Baik. begitu. Oh kita doakan, kita Anda akan mendoakan mewujudkan itu? mimpinya Bahar Smith. Nggak Busuk bakal. dalam penjara. Kalau pakai Kami ilmu berusaha- hukum, nggak bakal Kami dia berusaha bisa untuk masuk. menghubungi Kita- polisi nggak ada. guna memberikan Urusan. hak Apalagi jawab. berusaha. Kami akan kembali saat lagi. Nggak. Polisi kami akan usahakan untuk hubungi untuk memberikan hak jawab tentang pertanyaan-pertanyaan tadi sudah disampaikan. Kami Nah akan ini kembali nggak saat lagi. toleran, nggak peduli, nggak ada ilmunya ini.